sepertinya ada di ibadah-ibadah kunci yang apa artinya kunci ya? Kan tidak semua ibadah yang sama, Ustaz. Nah, kita mungkin sebagai manusia ini juga pengen tahu secara ini apa yang disukai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah, sehingga kita juga tepat dalam pelaksanaannya, ya, tidak bernilai kosong bahkan jadi minus, atau mungkin hanya 1 baru nilai bisa dapat 10 seperti itu lainnya. Apakah ada kunci lainnya? Kemudian kedua, terkait dengan itu, saya kira berhubungan juga bahwa begitu pentingnya memang husnul khatimah, ya. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, hasil pengetahuan saya katanya itu berakhir pada ujungnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan hal itu dalam hal mungkin dalam hal fikih, tetapi dalam hal yang lain. Dan kenapa? Karena banyak hal-hal yang juga saya akan hal yang kita lihat kecil, seperti memberikan banyak mungkin cerita bahwa menyelamatkan seekor anjing kemudian hanya memberikan air, atau ada yang hanya sering berzikir akhirnya rotinya terlebih kemudian dia masuk surga, bahkan hanya hal-hal kecil itu dia masuk surga, ya. Apakah nanti dalam tataran orang sering beribadah, orang bukan melakukan hal baik, kemudian akhirnya mungkin ya ini kan hanya Allah yang menentukan semua, akhirnya tidak masuk ke surga. Seperti ini pertanyaan saya, apa itu yang dimaksud husnul khatimah ya dalam hubungan hal fikih? Terima kasih banyak, Ustaz. Baik. Di dalam Al-Quran pada surah Az-Zariyat Allah SWT berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Ibadah itu ada 2 macam dari segi bentuknya. Ada ibadah yang khassah, ibadah yang khusus, disebut juga ibadah mahdah, ibadah yang murni, yaitu ibadah yang tata cara dan atau waktunya dan atau tempatnya sudah ditetapkan secara pasti, sehingga kita tidak bisa mengubahnya, tidak ada ruang untuk melakukan kreasi di dalamnya. Misalnya ibadah salat ini ibadah mahdah, tidak bisa kita ubah Pak tata caranya, tidak bisa kita geser-geser waktunya, itu ibadah mahdah. Puasa itu ibadah mahdah, ya, wajibnya di bulan Ramadan, tidak bisa kita pindahkan ke bulan lain. Jangan karena Ramadan bertepatan dengan musim kemarau kemudian kita mau geser, tidak bisa. Haji itu ibadah mahdah, tempatnya sudah ditetapkan. Bagaimanapun padatnya orang yang haji, panjangnya antrian, tidak boleh dikatakan bahwa gimana kalau haji sepanjang tahun saja, tidak bisa, karena ini ibadah mahdah. Nah, selain ibadah mahdah atau ibadah khassah, ada ibadah ammah, ibadah umum, atau ibadah ghairu mahdah, ibadah yang tidak murni tadi. Apa itu? Seluruh aktivitas hidup yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, asalkan tujuannya untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka itu adalah ibadah. Jadi jangan kita mempersempit ibadah hanya pada ibadah mahdah saja, karena sejatinya seluruh aktivitas hidup kita itu adalah ibadah, selama ditujukan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dituntut dalam ibadah itu keikhlasan. Nah, keikhlasan ada 3 levelnya, 3 tingkatannya. Ini saya mau masuk ke sana. Ketika ditanyakan ibadah-ibadah kunci, jadi kita lihat pada keikhlasannya saja. Keikhlasan yang paling rendah ketika ada yang melakukan ibadah dan masih mengharapkan imbalan dunia. Dia melakukan ibadah masih mengharapkan imbalan dunia, itu masih ikhlas kalau imbalan itu diharapkan dari Allah. Ada orang rajin sekali salat duha, hampir tiap hari salat duha,
Apa yang memotivasi dia sehingga rajin salat duha? Katanya Ustaz, kalau rajin salat duha rezeki jadi lapang. Itu yang dia cari Pak, motivasinya. Bolehkah seperti itu? Boleh, tapi ini level orang awam, orang kebanyakan. Ada orang yang puasa, nah rajin sekali puasa, ringan-ringan badanku ini kalau puasa. Jadi yang dia cari itu kesehatan fisik pada ibadah puasa tersebut. Nah, yang kedua, tidak lagi mengharapkan imbalan dunia dari ibadah itu. Yang dia harapkan apa? Imbalan akhirat. Dia melakukan ibadah karena takut masuk neraka, karena mau masuk surga, berarti imbalan akhirat. Apa boleh seperti itu? Boleh. Ini level pertengahan. Karena Nabi sendiri mengajari kita doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ada jannahnya, ada surganya. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan ya Allah, kami minta kepadamu ridamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari murka dan neraka. Pertanyaannya sekarang, perandaian, ini perandaian. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Jadi kalau kita mati Pak, berakhir kehidupan kita di dunia ini, sudah selesai ceritanya. Mau orang sebaik apapun, mau orang sejahat apapun, bagaimanapun kokohnya imannya, bagaimanapun kafirnya, kalau mati sama ceritanya. Sudah selesai. Tidak ada lagi hari kebangkitan. Tidak ada namanya hisab, tidak ada namanya masuk surga, tidak ada namanya masuk neraka. Kalau kita mati selesai. Pertanyaannya, kira-kira kalau seperti itu masih mau salat tidak? Masih mau Pak? Apa yang dicari? Tidak dibangkitkan juga, tidak ada masuk surga, masuk neraka. Mungkin sebagian orang kemudian, kalau begitu tidak usah lagi salat, lebih baik saya nikmati saja kehidupan saya di dunia ini. Saya jalan ke sana kemari, pergi melancong, kunjungi negara ini, negara ini, semua kenikmatan dunia saya mau rasakan semua. Toh kalau sudah mati selesai, tidak akan disiksa juga kalau kita melakukan maksiat. Itu kalau orang berpikir ya, yang dicarinya adalah imbalan di akhirat, surga atau neraka tadi. Tapi kalau orang yang beribadah li ibtiga mardatillah, mencari ridhonya Allah, tidak ada bedanya. Mau ada surga, mau ada neraka, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada bedanya. Karena Allah itu akan tetap ada sekalipun surga dan neraka tidak ada. Maka sekalipun tidak ada surga, tidak ada neraka, dia tetap akan beribadah, dia tetap akan salat, karena Allah tetap ada dan selamanya akan ada. Nah, itu yang tingkat keikhlasannya paling tinggi. Jadi kalau ditanya ibadah-ibadah kunci, semua ibadah itu bagus Pak. Yang penting keikhlasannya ini yang diperbaiki. Karena keran-keran kebaikan itu kan banyak sekali. Ya, masing-masing orang bisa memanfaatkan yang bisa dilakukan. Jangan kita melihat, jangan kita menilai ketika ada orang yang dilihat, jarang sekali saya lihat itu salat sunnah. Kalau sudah misalnya wajib pulang begitu saja. Pernah saya lihat salat sunnah. Nah, ada orang rajinnya salat sunnah. Mungkin orang yang tidak begitu banyak salat sunnahnya tadi Pak, tapi banyak sumbangannya ke masjid, ke anak-anak yatim. Nah itulah ya keran ibadahnya yang boleh jadi akan mengantar dia untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, keridhaannya Allah SWT. Nah, makanya Nabi itu sifatnya selalu memotivasi umat. Ketika ada yang merasa cemburu, tidak bisa melakukan ibadah-ibadah yang sama yang dilakukan oleh orang lain. Ada sekelompok sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, kami ini kasihan orang miskin, kami tidak bisa beribadah seperti orang-orang kaya itu, kami kalah ya Rasulullah. Maksudnya gimana? Kami ini orang miskin salat, mereka juga salat orang kaya. Kami puasa, orang kaya juga puasa. Tapi ada yang mereka bisa lakukan, kami tidak bisa, karena kami tidak punya uang. Mereka bisa pergi haji, pergi umrah, mereka bisa bangun masjid, bisa sedekah. Kami tidak bisa begitu ya Rasulullah. Nabi motivasi begini saja. Nanti saya ajari amalan. Kalau kamu lakukan ini, maka kamu kalahkan mereka. Tidak ada yang bisa menyaingimu kecuali kalau orang juga melakukan itu. Apa itu? Setiap selesai sholat, kamu baca Subhanallah 33 kali, baca Alhamdulillah 33 kali, baca Allahu Akbar 33 kali. Senang lagi Pak hatinya itu orang-orang fakirnya Madinah.
Diamalkan itu, diamalkan. Ini orang-orang kaya dia lihat, kenapa ini orang-orang miskin kalau sudah salat masih duduk-duduk terus. Ternyata berzikir. Orang kaya tahu Pak, diamalkan lagi. Datang orang-orang miskin ke Nabi, mereka juga amalkan itu ya Rasulullah. Tapi ya sudahlah, itu keutamaan yang Allah SWT berikan kepada siapa yang dikehendaki. Sama Pak, kalau kita baca hadis, itu lihat sebagai motivasi Nabi. Ada hadis, siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke Masjid Kubah, lalu dia salat 2 rakaat, setelah itu dia pulang kembali ke rumahnya, maka dia dapat pahala seperti orang yang umrah. Itu karena ada orang miskin tanya ke Nabi, "Ya Rasul, kami tidak bisa pergi umrah, tidak sama dengan orang-orang kaya itu." Kata Nabi, sudah begini saja, kamu wudhu di rumahmu, terus kau pergi ke Masjid Kubah, salat di sana, setelah itu kamu pulang, itu sudah sama dengan pahala umrah itu. Ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana Nabi memotivasi. Jadi lakukan ibadah apa Pak, sesuai dengan kondisi kita, keadaan kita ini. Yang diberikan oleh Allah SWT kekayaan, ibadahlah dengan kekayaan itu. Yang diberikan oleh Allah SWT jabatan, ibadah dengan jabatan kekuasaan yang dimiliki. Gunakan jabatan itu untuk memberi manfaat kepada banyak orang. Yang orang lain tidak bisa melakukannya karena dia tidak punya jabatan. Kalau kita diberi ilmu oleh Allah SWT, ibadah dengan ilmu yang kita miliki. Ya, mohon maaf, misalnya saya Pak ya, saya salat malam saya mungkin tidak sebanyak dengan bapak-bapak. Karena waktu malam saya lebih banyak gunakan untuk baca kitab. Menelaah, tambah ilmu. Nah, ini yang mau diajarkan. Karena pesannya guru kami, kalau ada orang yang mengisi pengajian tanpa mutalaah, itu sama dengan mengkhianati jamaahnya. Dia harus baca-baca kitab. Biar meskipun pagi jadi harus selalu meluangkan waktu untuk membaca. Itu bentuk ibadahnya. Jangan kita mengatakan, "Tidak bisa, saya salat sunnah buku juga ini banyak salat sunnah, aku banyak puasa." Sudah, masing-masing orang Allah tempatkan sesuai dengan kondisinya. Maka kita beribadah sesuai dengan kondisi tersebut. Tapi satu ibadah yang kita usahakan semua orang melakukan itu. Apa itu? Zikir. Jadi apapun posisi kita, ini zikir. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan, ya, wala zikrullahi akbar, dan benar-benar zikrullah itu yang terbesar. Zikir ini ibadah yang tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi keadaan. Zikir dengan hati, tidak ada batasan tempatnya, tidak ada batasan waktunya, tidak ada batasan keadaannya. Kalau salat ada batasannya, tidak di semua tempat kita boleh salat, ada tempat kita tidak boleh salat. Ada batasan waktunya, tidak semua waktu kita boleh salat, ada waktu-waktu dilarang untuk salat. Dan tidak semua keadaan kita boleh salat. Ada keadaan tertentu kita tidak boleh salat. Kalau lagi junub, perempuan yang haid tidak boleh salat. Tapi kalau zikir Pak, tidak ada batasannya sama sekali. Tidak ada batasannya. Maka lakukanlah zikir ini. Bukan zikir lisan saja, tapi zikir dengan hati kita, zikir qalb. Bahkan lebih dalam lagi, ya kita zikir secara sir, secara rahasia. Karena zikir itu ada yang bagi 3, lisan, qalbu, sir. Ada yang membagi 4, lisan, qalbu, ruh, dan sir. Ya minimal zikir qalbu dulu, zikir hati. Atau yang praktisnya ini, setiap jantung berdetak, maka iringilah dengan ismuzat, namanya Allah. Berdetak jantung Allah, berdetak jantung Allah, berdetak jantung Allah. Di dalam hadis Nabi sampaikan, la taqumus sa'ah, kiamat itu tidak akan pernah terjadi hatta la yabqa fil ardi, sampai tidak tersisa lagi di atas muka bumi ini man qala Allahu Allahu. Jadi selama masih ada yang zikir Allahu Allahu Allahu, maka kiamat tidak akan terjadi. Nah, pesan saya, jadi kita amalkanlah paling tidak ini satu ibadah kunci ini, yaitu dengan selalu berzikir, tapi zikir dengan hati. Nah, terus tadi tentang husnul khatimah. Ya. Karena itu kalau baca hadis Pak ya, tidak boleh hanya membatasi diri pada satu contoh ini, disinggung tadi. Kan ada hadis itu yang menceritakan tentang seorang pelacur ya, pelacur. Dia memberi minum seekor anjing, dan Nabi sampaikan bahwa dia nanti akan masuk surga. Tapi jangan kita salah memahami. Kan di hadis itu tidak disebutkan apakah dia menjadi pelacur terus sampai matinya. Nah, disebut Pak di hadis itu. Ya
Bisa saja dia bertobat kepada Allah SWT setelahnya itu. Tidak disebut juga di dalam hadis tersebut bahwa dia langsung masuk surga. Bisa saja dia masuk neraka dulu, tapi setelah itu dia dikeluarkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga Allah SWT dengan sebab kebaikan yang dia lakukan. Intinya sebetulnya hadis seperti adalah memberi kita motivasi, raja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus asa dalam hidup, mesti ada raja. Selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya di sisi lain juga mesti ada khauf, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada khauf, ada raja. Nah, pertanyaannya, kapan kita merasa takut kepada Allah dan kapan kita berharap kepada Allah? Contoh, kita ini manusia, siklus hidupnya itu cuma dua. Kalau tidak taat ya maksiat, tidak taat ya maksiat. Itu saja siklus kehidupan kita. Kalau tidak melakukan ketaatan berarti kita maksiat. Sekarang ada raja, berharap ada khauf. Pertanyaannya, orang itu takut kalau dia taat atau kalau dia maksiat? Kapan kita takut sama Allah? Pada saat kita taat atau pada saat kita maksiat? Maksiat. Kapan kita berharap kepada Allah? Pada saat takut, pada saat taat atau pada saat maksiat? Mohon maaf, itu orang awam. Kata para ulama tasawuf, tadi disebut pandangan tasawuf ya. Kata para ulama tasawuf, itu orang awam. Kalau ada orang takutnya muncul ketika dia berbuat maksiat dan berharapnya muncul ketika dia taat, maka itu tanda bahwa dia masih awam. Tadi kita salat ini Pak, salat subuh. Nah, setelah salat masih sempat zikir-zikir. Kemudian setelah itu pengajian. Alhamdulillah kita saat ini sedang taat. Sekarang yang kita rasakan takut atau berharap sama Allah? Berharap. Itu ciri orang awam. Seandainya ada orang berbuat dosa Pak, berbuat maksiat, pada saat itu yang muncul takutnya kepada Allah atau berharapnya? Muncul takutnya. Itu tanda dia orang awam. Kalau orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah, justru ketika dia taat yang muncul itu bukan berharapnya, takutnya. Dan ketika ia berbuat maksiat yang muncul apa? Berharapnya. Berharapnya kepada Allah. Itu bertanya, kok bisa begitu? Saya tidak terbalik itu. Saya jelaskan. Kalau misalnya saya punya senjata, badik saja, badik, ini pistol badik. Saya punya senjata. Ada musuh yang mau menyerang saya. Kapan saya takut? Ketika senjata ada di tangan saya atau pada saat tidak ada senjata di tangan saya? Pada saat tidak ada ya. Kapan saya tidak takut? Ketika senjata ada di tangan atau pada saat senjata tidak ada di tangan? Kalau ada senjata di tangan. Jadi seseorang itu dia akan menjadi berharap kalau yang dia andalkan dia miliki. Dan dia kemudian akan menjadi takut kalau yang dia andalkan tidak dia miliki. Kalau ada orang berharap kepada Allah pada saat dia melakukan ketaatan, berarti apa yang dia andalkan? Amalannya. Ya, kalau kita taat Pak, lalu pada saat taat kita berharap kepada Allah, berarti yang kita andalkan adalah amalan kita. Kalau para ulama-ulama tasawuf tidak boleh bersandar kepada amal. Bukan tidak boleh beramal. Beramal itu kewajiban, tapi jangan bersandar kepada amal. Terus bersandarnya kepada apa? Kepada Allah. Itu yang membuat takut para arif billah. Jangan sampai ketika beramal, jangan sampai tiba-tiba yang seharusnya bersandar kepada Allah, tiba-tiba dia menjadikan amal itu sebagai sandarannya. Nanti bisa dibaca kitab Al-Hikam yang berisi ratusan hikmah yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmah pertamanya itu apa? Min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wujudis salal. Tanda orang itu masih berharap kepada amalnya
kalau tiba-tiba pengharapannya kepada Allah berkurang ketika dia tergelincir berbuat dosa. Jadi mestinya kita tidak bersandar kepada amal, sandaran itu kepada Allah. Saya ambil contoh supaya lebih mudah, mohon maaf dipahami. Ada orang sakit, dia ingin kesembuhan. Kepada siapa dia menyandarkan kesembuhan itu? Kepada Allah. Tapi apakah artinya dia tidak usah berobat? Tetap dia berobat. Berobat itu kewajiban baginya. Tapi jangan bersandar kepada obat-obatan. Kalau dia ke dokter, silahkan ke dokter. Tapi jangan bersandar kepada dokter. Harus bersandar kepada. Sama dengan amal, Pak. Kewajiban kita itu beramal. Tapi jangan sekali-kali bersandar kepada amal kita. Nabi sudah mengingatkan, seseorang itu tidak akan pernah masuk surga karena amalnya. Masa kemudian kita bersandar kepada amalan? Hanya jangan disalahpahami. Kemudian kita mengatakan berarti tidak penting itu. Bukan tidak penting. Beramal karena itu kewajiban kita. Tapi jangan bersandar kepada amal. Kita ini punya tubuh, kita juga punya ruhani. Yang di bagiannya hati. Kewajibannya tubuh itu apa? Beramal. Tapi kewajiban hati kita apa? Bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau tak. Sekarang kalau maksiat, kenapa yang muncul justru raja? Pengharapan bukan takut. Karena Allah yang memberi kita pengharapan kepada para pelaku maksiat. Surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Itu Allah sendiri yang menyapa kita, Pak. Ini yang disapa orang-orang yang melampaui batas. Bahasa kita sudah berlebih-lebihan, tak lewa-lewa dalam dosanya. Tapi Allah tetap memanggil dengan kasih sayang, hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi kalau berbuat dosa yang muncul di hati itu, kalau arif billah, rajanya pengharapannya kepada Allah. Tapi jangan lagi salah paham. Wah, berarti tidak apa kita berbuat dosa ini, itu meremehkan dosa namanya. Ya, maka bahasa yang digunakan oleh Imam Ibnu Athaillah Sekandari, wujudis zalal, tergelincir berbuat dosa. Kalau ada orang tergelincir berbuat dosa, tergelincir bukan dia sengaja berbuat dosa. Pada saat dia berbuat dosa itu tergelincir, yang muncul di dalam hatinya adalah pengharapan. Jangan kemudian kita putus asa. Nah, artinya apa, Pak? Kalau dalam konteks melihat orang lain yang kita lihat. Kalau kita melihat orang berbuat dosa, jangan kita kemudian mencemooh, menghina, seakan-akan sudah tertutup peluang baginya untuk bertobat kepada Allah. Kalau kita sudah punya prasangka buruk kepada orang yang berbuat dosa, sama-sama kita mati nanti, Pak. Orang itu kalau bertobat dia selamat. Kalau kita mati tidak selamat kita karena sudah prasangka buruk kepada orang. Saya misalnya melihat orang berbuat dosa besar, banyak sekali dosanya. Saya prasangka buruk kepadanya. Seakan-akan tidak ada lagi kesempatan baginya untuk bertobat. Ternyata sebelum dia mati dia bertobat kepada Allah. Selamat dia di hari kemudian. Saya sebelum mati tidak sempat saya bertobat atas prasangka buruk saya. Celaka saya di hari kemudian kelak. Nah, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab.